Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. My name is Rahmat Latif. Di sini saya mau menjelaskan tentang the difference of original media and difference media in learning. Jadi perbedaan media realia atau media asli dan media model atau media buatan di dalam pembelajaran. Oke, education is a place for self-development for everyone as a human resource in a national and states. Jadi pendidikan itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia itu sendiri. Nah, terciptanya sebuah bangsa dan negara yang maju, yang sejahtera itu tidak luput dari pendidikan itu sendiri. Nah, education is itself cannot be separated from learning media. Nah, jadi di dalam pendidikan itu media pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mempermudah. Learning media can be used for tools that make it easy to convey message from a message source or teacher to message research or student as learning aids. Jadi media pembelajaran itu untuk mempermudah menyampaikan materi dari guru ke murid dan mempermudah murid untuk menyerap materi-materi yang disampaikan oleh gurunya itu. And then learning media is divided into two, namely original media or realia and imitation media or model. Jadi media pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu media asli atau media realia dan media buatan atau media model. Nah, mari kita lihat perbedaannya. Alright, first, original media or realia. Original media realia are real objects that are used as learning material or resource. Jadi media asli atau realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Jadi media yang asli, media yang real, media yang benar-benar asli tanpa ada proses perubahan sama sekali. Jadi misalkan lagi meneliti atau belajar tentang hewan, contoh anggap aja hewan singa, ya udah ditampilkan medianya ya media singa itu yang real, yang asli, atau media tumbuhan yang asli, atau mungkin murid-murid itu disuruh membawa beberapa tanaman yang asli. Jadi kita bisa, murid-murid serta pengajar itu bisa melihat atau meneliti, belajar secara langsung tentang benda, objek tentang media yang dibawa itu, tumbuhan ya yang dibawa. Jadi secara langsung, secara real. Nah, menurut Asyar menjelaskan bahwa media realia adalah benda-benda yang dapat dilihat, didengar, atau dialami oleh siswa sehingga dapat memberikan pengalaman langsung kepada mereka. Nah, benda-benda ini tuh yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan secara langsung, secara langsung ya, tanpa ada visualnya. Secara langsung mereka itu bisa langsung memegang benda-benda itu secara langsung, atau melihat secara langsung benda-benda tersebut. Dan menurut Brown menjelaskan bahwa ciri-ciri media realia adalah benda-benda asli yang masih utuh, dapat dioperasikan, hidup dalam ukuran sebenarnya, dan dapat dikenali bentuk aslinya. Nah, jadi kebanyakan itu benda-benda hidup atau hewan-hewan yang masih hidup, yang masih utuh, yang masih dapat dikenali. Jadi misalkan sedang meliti seekor tikus, jadi tikus itu benar-benar yang masih hidup, yang masih dapat dikenali bentuk aslinya, tidak ada yang hilang sama sekali. Dan itu tikus yang benar-benar tikus asli. And then kelebihannya, advantage first can provide a proof for student to learn an object or objective directly.
Second, very suitable for learning biologi. Jadi yang pertama itu dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari suatu benda atau objek secara langsung. Nah, secara langsung kan otomatis anak-anak itu dapat melihat secara langsung, melihat ekornya itu ada apanya. Kalau mungkin meneliti atau belajar tentang tumbuhan itu tumbuhannya bagaimana, warnanya apa, terus batangnya seperti apa, batangnya setipis apa, akarnya seperti apa. Jadi itu mempelajari benda atau objek secara langsung tanpa ada rekayasa di situ ya. Kalau meneliti tentang pohon tumbuh tanaman anggrek ya tanaman anggrek itu secara nyata mereka belajar tentang tanaman anggrek itu secara nyata dan tanpa ada rekayasa, tanpa ada perubahan sama sekali di situ. Dan kelebihan yang kedua itu sangat cocok untuk pembelajaran biologi. Nah, ini tuh saya rasa emang sangat cocok untuk pembelajaran biologi ya. Mungkin kita belajar tentang biologi itu membedah hewan atau membedah apa gitu. Mungkin membedah hewan kan kalau secara visual kan tidak sama. Mungkin ada perbedaan sedikit. Nah, kalau secara langsung medianya realia atau asli, itu tikus kalau anggap ususnya warna merah, ya udah siswa itu melihat usus warna merah. Jadi pembelajarannya itu secara langsung gitu dan mudah ditangkap dan ya tanpa ada rekayasa, tanpa ada perubahan sama sekali di situ. Nah, tetapi juga ada kelemahan juga ya, weakness. First, bring student to various place outside of school, and the cost requested to hold parent to web object are not small and request special skill. Jadi kelemahan yang pertama itu membawa murid ke berbagai tempat di luar sekolah. Nah, ini tuh menjadi bahaya atau menjadi tantangan bagi guru itu tersendiri ya, karena pembelajarannya itu biasanya itu di luar sekolah. Mungkin kalau di saya dulu itu studi tour ke kebun binatang, jadi kita ya agak ada biaya yang sedikit mahal juga ya. Seperti poin kedua itu biaya yang tidak diperlukan, yang diperlukan untuk mengadakan objek nyata tidak sedikit. Nah, jadi kalau biasanya saya di studi tour itu ke luar atau kebun binatang, jadi kita memang bisa melihat langsung secara fisik, secara nyata gitu. Tetapi ya ada resikonya juga, ada kelemahannya juga. Karena apa, tidak bisa dong kita belajar tentang singa, tetapi kita membawa singa itu ke sekolah kan tidak mungkin. Jadi kita harus perlu ke luar sekolah untuk melihat singa itu secara langsung, secara nyata di kebun binatang. Jadi kan, dan itu kan memerlukan biaya tiket masuk, biaya mungkin kendaraan ya. Yang terakhir membutuhkan keahlian khusus. Nah, keahlian khusus ini tuh biasanya di pembelajaran biologi ya. Untuk membedah itu mungkin membedah seekor tikus kan itu nggak bisa sembarangan orang, atau kan harus memiliki keahlian khusus untuk mungkin supaya benar-benar tidak ada yang terlewatkan ketika membedah itu. Kalau tidak ada keahlian khusus, mungkin membedah tikusnya itu terlalu dalam, jadi menghilangkan atau merobek yang benar-benar organ-organ tubuh yang mau kita pelajari itu, dan itu merubah apa, dan itu kan merubah sifat aslinya. Jadi itu membutuhkan skill khusus. Nah, inilah contoh-contoh dari pembelajaran realia. Yang pertama itu kan yang saya bilang tadi cocok untuk pembelajaran biologi ya.
itu membedah tikus langsung secara langsung. Jadi peserta didik itu, siswa itu merasakan sensasinya langsung tanpa adanya visual atau biasanya kan video, dan itu kan ada sedikit perbedaan dan tidak berkesan bagi siswa itu tersebut. Jadi kan kalau seperti ini kan langsung bisa melihat bisa merasakan langsung apa sih yang ada di dalam tubuh tikus itu. Dan yang kedua ini membawa tanaman-tanaman sendiri ya. Jadi anak-anak kita suruh membawa tanaman dan kita saling belajar di situ. Akarnya itu bagaimana, perkembangan tanamannya itu bagaimana, dan daunnya itu warnanya apa, batangnya seperti apa. Kalau batang kering itu, kalau tanaman yang kering itu bagaimana. Nah, kalau yang ketiga ini langsung membawanya ke tempat lokasi. Dan yang saya bilang tadi kan kelemahannya ya ini membawa ke luar sekolah, dan ini tidak gratis ya mungkin. Jadi ya memang sangat menarik, memang sangat asik ya pembelajaran di luar sekolah, dan siswa dapat merasakan suasananya secara langsung. Suasana bunga-bunga itu bagaimana, warnanya yang asli itu bagaimana, tanpa adanya perubahan dalam bentuk yang signifikan, karena itu melihat langsung kan. Nah, untuk fungsi media realia ini tuh ya sangat banyak ya. Mungkin untuk memberikan kesan dan pesan secara langsung dan memberikan informasi yang secara akurat kepada siswa itu dan sumber belajarnya itu. And then the second artificial media or model. Imitation media is media that is in the learning process. If you use media that are too large of heavy to be brought into the classroom and cannot be observed district, then to overcome this problem, model can be used as technical aids. Jadi media tiruan adalah media yang dalam proses pembelajaran menggunakan media yang terlalu besar dan berat untuk dibawa ke dalam kelas dan tidak dapat diamati secara langsung. Maka untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan media tiruan ini. Nah, contohnya yang tadi itu ya, misalkan kita lagi belajar tentang kehidupan singa, kan tidak mungkin kan singa itu kita tampilkan ke dalam ruangan kelas kita. Nah, karena tidak mungkin, diadakannya itu adanya media tiruan ini, media model. Jadi singanya itu dibentuk media model ya. Jadi tidak langsung, memang banyak perubahan, banyak perbedaan dari yang aslinya, mungkin dari segi warnanya, dari segi ukurannya, dari segi beratnya, mungkin itu sangat-sangat berbeda dengan media yang asli, karena ini media tiruan. And then menurut Tahadi, media model tiruan yang dibuat dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang asli, yang pada saat proses pembelajaran media bisa dibawa ke dalam kelas untuk menjelaskan hal-hal yang tidak mungkin diperoleh dari benda yang sesungguhnya. Model suatu benda dapat dibuat dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, contohnya kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Kan tidak mungkin kan kita membawa rambu lalu lintas itu yang besar dan berat itu ke dalam ruangan kelas. Nah, jadi dibutuhkan media model ini untuk mengganti media yang asli itu dengan media model supaya mempermudah atau lebih gampang untuk kita pelajari lebih lanjutnya. And then karakteristik media model atau media tiruan ya. First, not actually the same as the original. Second, can be dissembled and able to present there and
practiced in an intended manner. Nah, karakteristik yang pertama itu tidak sama persis dengan aslinya. Namanya juga media tiruan ya. Jadi dari segi warna, dari segi ukuran, dari segi beratnya itu tidak sama, tapi itu cukup mewakili dari benda aslinya dan dapat dibongkar pasang. And then yang terakhir, mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Nah, jika sekolahan itu dapat atau punya barangnya itu siswa itu dapat mengotak-atik dan dapat mendeskripsikan secara langsung dan secara teori. Dan kelebihan dari media tiruan ini itu evidence, first, presenting object that are different to present in real. Second, can be describable freely and can be used repeatedly. Jadi yang pertama itu, kelebihan yang pertama itu dapat menyajikan objek yang sulit dihadirkan secara nyata. Nah, contoh kita lagi mengamati, lagi belajar tentang virus. Nah, kan kita tidak bisa kan menghadirkan secara langsung virus itu, karena kan virus itu kan juga kecil. Nah, karena adanya media tiruan, nah itu kita bisa memperbesar virus yang kecil itu dengan media tiruan ini, dan kita bisa memegang tanpa adanya bahaya di situ. Dan yang kedua, dapat dideskripsikan secara leluasa. Nah, karena kita punya bendanya itu, karena kita bisa memegangnya secara leluasa, bisa melihat langsung secara detailnya, jadi mendeskripsikannya itu lebih mudah, lebih leluasa saja. Karena mungkin kan kalau virus yang asli kan itu kecil, jadi kan kita nggak bisa deskripsikannya, oh bulatannya itu banyak atau ada bulu-bulunya kan. Kalau media aslinya kan itu sangat susah. Jadi kalau media tiruan kan mudah. Jadi mudah dideskripsikan secara luasa. Dan yang terakhir, dapat dipakai berulang-ulang. Nah, karena ini media tiruan ya, jadi itu bisa dibongkar pasang dan bisa dipakai berulang-ulang. And then ada kelebihan, pasti ada kelemahannya ya. Weakness, first, the cost is quality expensive, and second, needs special care. Jadi kelemahan yang pertama itu biayanya yang mahal. Nah, biasanya menghadirkan objek-objek itu tuh biayanya itu sangat mahal ya. Mungkin replika singa, kalau emang replika singanya bagus, yang benar-benar detail, itu ya dibutuhkan biaya yang sangat mahal dan perlu perawatan khusus. Nah, perawatan khususnya itu mungkin untuk membersihkan, untuk menjaga, untuk merawat kedepannya supaya bisa dipakai berulang-ulang kali, itu kan perlu perawatan yang khusus. And then ini contoh example of copy media image. Jadi yang pertama ini gambar organ ya. Jadi kan kita tidak bisa menghadirkan secara langsung kan organ itu kan ya tidak etis dan ya tidak baik juga kalau itu benar-benar real. Nah, jadi dibutuhkan media tiruan ini ya supaya untuk memudahkan pembelajaran biologi ini. Jadi semisal kita belajar tentang tulang-tulang, ada berapa tulang yang ada di dalam tubuh kita, kan itu tidak mungkin kan kita lihat langsung kan, karena itu ya nggak bisa. Dan kita bisa melihat warna-warnanya langsung secara detail dan dapat dideskripsikan secara mudah setelah melihat media ini ya, media tiruan bentuk tulang-tulang rangka manusia itu. Dan yang kedua itu yang saya sebut tadi, yang saya bilang tadi itu rambu-rambu lalu lintas. Kan tidak mungkin kan kita membawa rambu lalu lintas yang asli yang di jalanan itu kan, itu berat dan besar ya, dan tidak boleh juga kan ditaruh dalam kelas. Nah itu fungsinya media tiruan ini untuk pembelajaran
Jadi dibikinkannya benda 3 dimensi itu dengan bentuk yang sama persis, tapi mungkin ada perbedaannya, mungkin dari perbedaan ukuran, perbedaan beratnya. Nah, yang terakhir ini globe ya. Kan kita tidak mungkin dengan belajar tentang dunia itu harus melihat secara langsung ke sana, kan itu sangat-sangat membutuhkan keahlian khusus dan sangat-sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak, kan tidak mungkin. Jadi dibuatkanlah untuk sumber pembelajaran itu dibuatkan media tiruan yang berbentuk bumi kita ya, globe ini ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan secara langsung, oh ini benua ini negara ini dekat ini. Jadi kita bisa mudah mendeskripsikannya secara langsung tanpa langsung ke luar angkasa sana untuk melihatnya secara langsung, kan itu juga mustahil kan bagi anak-anak SD. Jadi ya diciptakannya media tiruan ini dengan demikian rupa. Jadi peran dan fungsi media tiruan ini itu ya sangat banyak ya. Fungsinya ya untuk biar belajar di dalam ruang kelas saja, untuk menghadirkan benda-benda atau media-media pembelajaran yang sulit didapatkan atau jauh untuk mempelajari itu, jadi dihadirkan ke dalam ruang kelas dengan media buatan ini. And then mungkin itu saja dari saya, and see you next video. Thank you guys, see you.